Persib dengan skuad yang sekarang bisa bermain dengan dua gaya yang berbeda. Yang lebih fisikal di Super League, di domestik, yang lebih sistem ternyata bisa dimain di Asia. Iya. Dan ternyata ketika lawan-lawan di Super League secara mental sudah lelah, tanpa harus bermain fisik pun, kali ini sistem Persib itu udah lebih sulit untuk diantisipasi oleh lawan mereka gitu. Kalau di depan gimana? Apakah sudah cukup dengan Ramon yang sekarang ini sudah semakin percaya diri setelah pecah telur, kayaknya beranjak terus ya performanya. Dan Andrew Yung juga masih cukup konsisten penampilannya. Gua tuh sebelum Ramon cetak gol pernah bikin ya bisa sama teman-teman media di Persib di Bandung gitu, bikin tulisan lah tentang dua striker ini. Oke. Jadi walaupun Ramon ini belum cetak gol, justru gue percaya ini Ramon sosok yang tidak perlu out dari Persib gitu. Itu posisinya dia belum cetak gol. Yeah. Pas udah cetak gol semakin yakin lah gue. Karena yang pertama Persib punya dua striker dengan arketipe yang berbeda. Yeah. Yang satu powerful pressing monster ya kan, yang satu lagi ini pinter nih, fox in the box, dia poacher banget, bola-bola nggak enak jadi gol, Andrew Yung gitu kan. Yang Ramon pressingnya gila, dia kerja keras, dia berani ngelebar. Sebenarnya ini udah bisa saling melengkapi. Bojan Hodak tuh udah bisa menerka. Terlepas dari Ramon kemarin cedera, sebenarnya lawan PSM tuh emang lebih cocok mainnya Andrew Yung. Karena PSM kan main defense-nya bagus banget. Perlu ada pemain yang pinter. Dan Andrew Yung kebukti di momen itu bisa cetak gol dari tendangan sudut yang sebenarnya PSM udah ngerahin semua pemainnya di kotak penalti gitu. Di box kecilnya itu udah ditumpuk 6 atau 5 gitu. Jadi mereka udah sangat mengantisipasi, tapi Andrew Yung pinter. Jadi untuk dua striker harusnya nggak ada masalah ya. Apalagi dua-duanya udah cetak gol gitu. Oke. Nah, kalau menurut Ibam untuk main di Super League dengan di ACL perlu ada perbedaan formasi nggak atau susunan pemain? Atau Ibam punya the winning team untuk Persib? Kalau beda pasti beda. Oke. Di Indonesia tuh temponya lebih tidak terukur ya. Kadang kenceng banget, kadang lambat banget gitu. Jadi fluktuasinya terlalu gila, naik turunnya gila banget. Naik turun bukan performa tapi tempo, pace di lapangan gitu. Artinya di laga-laga yang sudah jalani oleh Persib, di laga-laga ketika Persib kalah melawan Persija, melawan Malut, itu Persib tuh kalah pace banget di situ. Ditambah dengan cuaca dan lain-lainnya, faktornya banyak banget, tapi salah satunya pace. Artinya memang ketika main di Super League perlu pemain yang lebih punya energi lebih gitu. Kalau di Asia justru harus yang bisa berpikir lebih. Kalau di Indonesia berpikir doang nggak bisa, kena antem terus sama lawannya gitu. Tapi kalau di luar negeri main fisikal terus dengan skill-skill individu, kejadiannya kayak Persib di musim lalu bisa dikalahkan oleh sistem gitu. Jadi memang approach-nya pasti akan berbeda. Dan beruntungnya Bojan Hodak meskipun di awal musim Bobotoh ini kan banyak yang pesimis ya dan menyayangkan kenapa pemain-pemain hebat DS, Ciro, Tyron cabut. Ternyata kebukti sekarang, kejawab sekarang. Persib dengan skuad yang sekarang bisa bermain dengan dua gaya yang berbeda. Yang lebih fisikal di Super League, di domestik, yang lebih sistem ternyata bisa dimain di Asia. Dan ternyata ketika lawan-lawan di Super League secara mental sudah lelah, tanpa harus bermain fisik pun, kali ini sistem Persib itu udah lebih sulit untuk diantisipasi oleh lawan mereka gitu. Oke, ini kita coba lihat ya, versi Ibam. Kalau di Super League, starting line-up-nya siapa ya? Super League ya? Super League sekarang ya Teja ya kalau belakang. Teja belakang, karena harus ada U23 pasti Kakang. Tengahnya Matikardi Barba. Kirinya Dewa nggak? Dewa ya? Dewa nggak? Oke, gue penasaran nih, Eliano taruh di mana nih? Terus? Eliano DM. Eliano DM, serius. Di Super League ya? Super League. Bagus mainnya kemarin PSM. Enak banget. Dia simple, dia positioning oke. Dia salah satu pemain yang covering zone-nya luar biasa. Eliano di DM. Terus? Lucu, drop deep di flying playmaker. Dia Andrea Pirlo-nya lah. Jadi kalau ada yang low block tuh, bagiannya Lucu tuh yang lempar-lempar bola jauh. AM-nya Tom Haye. Di kanan Baros. Di kiri Etam. Depannya Ramon atau Andrew Yung ya? Ramon ya? El Anaconda. El Gondal Gandul. Itu berarti Super League ya? Super League. Di ACL tuh? ACL tuh untuk sekarang berarti kan tetap penjaga Teja. Kanan Eliano.
Oke. Kanan Eliano. Kalau buat di ACL ya, kanan Liano. Dua tengahnya tetap Matikar di Barba, kirinya tetap Dewangga. Oke. Nah, tiganya Klok masuk. Yang Klok, Tom Haye sama Lucho lagi sama. Oke. Nah, di depannya Barros, Berguinho sama Andre Yung. Loh, tadi bukannya di Super League Ende Jong juga ya? Ramon kan? Ramon Bangke. Iya. Terus yang Gimana? Setuju nggak? Etam di ACL tuh main babak kedua aja. Jadi tiba-tiba hat-trick tuh babak kedua gitu kan. Iya. Game changer. Bener. Etam itu kalau di ACL tuh ya lebih efektif dan lebih bagus aja gitu kalau misalnya masuk dari bench ya. Di domestik kasihan. Kemarin aja kan lawan PSM berapa kali tuh jersey yang ditarik tuh. Untung jersey-nya bagus jadi nggak robek ya. Ini kan kalau tadi dari starting 11 versi Mas Ibam tuh Mark Klok nggak masuk skema ya. Mas Ibam memilih Eliano kan buat main di posisi DM. Nah ini apa memang posisi terbaik Eliano ya di posisi DM atau gimana Mas Ibam? Sebenarnya Atau tanda-tanda ini ya sebaiknya Mark Klok cabut deh bersih itu kalau gimana? cabut enggak lah. Itu teman saya juga. Bahkan dia juga tetap butuh ya karena salah satu orang yang ketika di locker room dia salah satu yang paling didengarkan oleh pemain. Dia bisa jadi jembatan juga transfer ilmu dari pelatih ke pemain lokal. Ini pemain yang luar biasa. Tapi yang gua lihat dari laga terakhir ketika melawan tim yang compact kayak PSM bukan tim jelek. Saya selalu salut bagaimana PSM bisa menemukan pelatih bagus dari Hebat ya. dari tahun ke tahun. Asli, ini. jago. Dari Dario Kazelik dulu ya yang bawa Piala Indonesia. Terus juga Boyan Hodak, terus Bernardo Tavares, sekarang Albert, juga Thomas Trocha ya. Thomas Tuchel juga sekarang bagus. Nah, ternyata ketika Eliano main di tengah, dia itu bisa berperan ganda. Gelandang bertahan bisa, tapi di saat yang sama dia bisa sedikit maju ke depan untuk jadi pemain yang bisa bergerak antar channel, menjadi konektor antar lini, dan di saat yang bersamaan Lucho bisa drop deep ke belakang untuk nyaman kayak quarterback kalau di American football. Jadi pemain yang bolanya kasih ke gua tendang jauh, gua lempar kanan kiri gitu kan. Itu tuh itu kombinasi yang perfect banget itu. Sirkulasinya enak banget. Iya benar. Persib itu tidak main bagus, tidak main cantik melawan PSM. Tapi PSM pun nggak bisa ngapa-ngapain ketika nyerang. Ya, karena Eliano itu. Eliano tuh nutup-nutupnya. Bisa back pegang bola nih. Eliano tahu pasti si back ini bakal passing ke siapa. Orang yang akan dipasingnya ditutup sama Eliano. Serangan PSM jadi nggak kemana-mana. Di laga melawan PSM itu PSM XG-nya cuma 0,68 gitu. Jadi rendah banget sebenarnya. Persib bisa 1, lebih gitu. Jadi 1, sekian. Jadi sebenarnya Persib tanpa banyak peluang pun mengendalikan jalannya pertandingan full di laga tersebut gitu. Iya. Oke, tapi kalau Joy Pelopesi masuk, setelannya kan gimana tuh? Dan apakah ada pemain yang keluar? Wah, ini good problemnya. Good problem. Tapi lebih baik pusing kayak gitu sih dibanding pusing kayak musim lalu. Pemainnya pada nggak siap buat tampil di Asia. Yang jelas Joy bakal sangat nyaman di gelandang bertahan. Dia juga bukan pemain yang stay, dia juga energi kanan kiri gitu. Build up-nya juga bagus. Ya kayaknya kalau Joy main, gue sih prefer Eliano di bench sama Klok di bench dan Joy sama Lucho sama Tom Haye. Tapi ya lagi-lagi Bojan selalu punya cara untuk memaksimalkan skuadnya gitu. Jadi ini kan pandangan pribadi aja nanti pada jalannya musim di second half nanti pasti banyak pemain yang sangat berguna gitu. Bahkan untuk Robi Darwis, bahkan untuk Nazril, Kakang sendiri pun gue rasa akan ada waktunya pemain-pemain ini punya peran gitu. Betul, benar. Suatu saat akan ketemu sih ya. Kita nggak pernah tahu ternyata Eliano bagus jadi DM. Kita nggak pernah tahu Eliano ternyata jadi left back juga oke gitu kan. Mau di back kanan juga oke. Artinya tergantung situasi dan dinamika di lapangan ya. Dan ada satu momen pada musim 2023-2024, satu kan back kirinya Edo. Edo full gitu. Tapi menjelang akhir musim Rezaldi Hanusa meledak tuh performanya. Yang itu tuh dinamika sepak bola kayak gitu. Kita nggak bisa menghitung di atas kertas. Si ini bakal inti terus nggak bisa. Bisa tiba-tiba performanya dapat, PD-nya dapat, bisa jadi kegeser pemain lain gitu kan. Oke. Nah, ini jadi inget nih, udah di-mention Rezaldi Hanusa gitu. Next, di Super League Persib akan berhadapan dengan Persik Kediri. Gimana kansnya untuk bisa mempertahankan posisi di puncak klasemen?
Sebenarnya agak berat sih ya. Agak berat. Persik Kediri ketika main di kandang tuh oke. Iya. Dan mereka bola matinya karena punya Ezra. Iya. Oh, Ezra lagi on fire. Ezra 6 assist 5 gol ya. Ini Iya. gol assist salah satu yang terbanyak di Super League sekarang. 6 kali jadi man of the match. Benar. Ezra luar biasa. Bojan juga ngakuin ini pemain yang hebat tapi memang pengen menit bermain yang lebih terjamin dan Persik jadi pilihan yang tepat. Yeah. Pemain asing Persik Kediri juga Leon Navasio, lalu juga nama-nama lainnya ini Kiko ya main di sana bagus banget. Gua rasa sih kejadian main nanti akan mirip dengan pertandingan Persib melawan PSIM. Gak jauh-jauh beda kayak gitu. Mungkin Persib juga banyak peluang, tapi kalau nggak klinis bahaya gitu. Yeah. Tapi bukan berarti Persib juga aman karena kemungkinan Persib kebobolan juga gede. Ya harapannya sih Persib unggul ya, menang ya. Tapi kayaknya potensi kebobolannya gede sih di laga itu. Ini kan Ezra sendiri saat ini dirumorkan lagi jadi buruan Persija ya. Benar. Ya kan? Katanya Persija bakal membidik kan Ezra dan juga gelandang dewa tuh Jaja ya, Hugo Gomez. Oh, Hugo Gomez. Nah ini apakah rumor ini bakal mengganggu konsentrasi Ezra nih jelang lawan Persib Bandung di awal pekan depan? Satu hal yang bisa gua katakan adalah Ezra seorang profesional yang hebat gitu. Di saat akhir musim 2023-2024 dia diisukan untuk pindah keluar dari Persib, ternyata dia perform di Persib gitu. Bodoh amat dengan isu yang beredar. Dia tuh bakal fokus. Jadi terlepas dari sekarang apa yang terjadi di media digital, itu Ezra pasti bakal tampil habis-habisan melawan Persib. Kalau dia diincar sama Persija layak. Tim besar emang butuh pemain sehebat kayak dia gitu sebenarnya. Ya, jadi ini nggak tahu ke depannya gimana, tapi kalau Persija beneran dapetin Ezra, ya kontender juaranya semakin seru nih. Ya kan ada Malut, ada Persib, ada Persija. Borneo ini perlu upgrade juga nih. Kalau enggak limbung juga nih Borneo bahaya. Ya, mungkin yang pasti Persija juga sekarang meminta Ezra bisa-bisan untuk ngalahin Persib ya. Dan berharap PSM ngalahin Borneo. Bener. Waduh, makin seru nih. Tapi tiba-tiba Persija masih kejutan ya. Super League ya, nggak ada yang tahu. Iya, terus Malutnya juga lawan Biak ya kalau nggak salah. Malut ya. Malut lawan Biak, Persija lawan Persijap ya. Persijap. Nah, ini kan artinya persaingan di papan atas seru banget nih. Benar. Akan sangat dinamis dan berpotensi akan berubah lagi klasemen di pekan depan. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Untuk Boboto sendiri, misal kalau kan sekarang tagline-nya Persib liburan di mana? Di puncak gitu kan. Kayak Arsenal. Kayak Interistik sekarang kan. Cuman yang namanya liga itu nanti deh lihat tuh Februari sama Maret. Kalau Februari Maret masih ada di 3 besar dengan gap yang tipis-tipis, peluang juaranya masih kejaga. Percuma sekarang peringkat pertama nih di paruh musim tapi nantinya ambrol gitu kan bahaya juga. Benar. Bukan sekali 2 kali tim yang kayak gitu kan. Jadi dengan tadi sempat kita obrol di off air bahwa di Super League sekarang tuh ada kayak 3 dunia yang berbeda gitu. Dunia pertama peringkat 1 sampai peringkat 4, ini tuh kayak punya dunianya sendiri. Bersaing Poinnya masing-masing. tipis-tipis ya. Tipis-tipis nih cuma beda 3 poin. 5 sampai 14 juga itu dunia yang berbeda tuh. Dewa peringkat ke-14 tapi kalau mau ngejar PSIM ya tinggal 3 kali menang sebenarnya kan. Sampai berharap PSIM-nya limbung gitu. Tapi sebaliknya PSIM juga nggak bisa tenang karena di 5-6-nya tuh deket-deket tuh. Ya, yang ketiga peringkat 15 sampai 18 tuh. Itu juga punya dunia sendiri tuh. Harus bisa bangkit sebelum nantinya siapa yang degradasi. Artinya memang ini kompetitif banget kan sebenarnya. Seru. Jadi posisi itu hanya angka dan semu. Karena setuju. tim yang di bawah kalau menang sekali atau 2 kali aja udah langsung lompatannya udah lumayan jauh gitu kan. Benar. Artinya memang satu kemenangan itu sangat-sangat krusial ya, sangat vital sekali. Oke, pasti akan menarik sekali bagaimana persaingan di Super League musim ini. Persaingan di papan atas dan tentunya di papan tengah juga. Dan nanti kita lihat juga rivalitas yang sangat panas akan terjadi kembali antara Persib versus Persija setelah Persib berhadapan dengan Persik dan juga Persija versus Persijap ya. Benar. Nah, apakah ini yang nanti akan cukup banyak berpengaruh nih Bam? Tadi kalau Ibam bilang setelah Februari nih akan lebih banyak. Apakah kuncinya juga salah satunya di pertemuan nanti Persija lawan Persib? Oh jelas ini laga prestisius bagi kedua tim, bagi Persib, bagi Persija. Bahkan di musim lalu saya sempat sedikit, karena di Bandung juga ada teman-teman yang suka podcast, dan sempat ketemu sama Pak Adit dari Persib. Dia bilang satu momen yang ngebuat dia yakin Persib bakal juara lagi ketika bisa nahan imbang Persija di Patriot. 2 sama ya. Itu kan. Jadi seberpengaruh itulah laga melawan Persija.
Secara hitung-hitungan memang banyak yang coba untuk meredam situasi dengan lawan Persija sama aja kok cuma berharga 3 poin. Iya, 3 poin cuman mentalitas itu Secara ngaruh moral, banget. iya. Ngaruh banget. Nggak bisa dibohongi. Tapi kan lagi-lagi kan masing-masing tim punya cara memanage statement sendiri dari tim masing-masing. Tapi kalau kita ngelihat dari luar, karena kita bukan bagian Persib, bukan bagian dari Persija, ya kita ngelihat bagaimana pengaruhnya ketika tim tidak mendapatkan hasil maksimal di laga tersebut gitu. Jadi mau bagaimanapun, apalagi Persib selalu di 3 tahun terakhir punya rekam jejak yang bagus ketika bermain di kandang melawan Persija, ya kalau Persib gagal menang ini bakal jadi lumayan ngehantem lah. Soalnya musim lalu kalau kita ingat Persib sampai dalam tanda kutip ini nggak pasti ya, bukan dari tim tapi penilaian saya dan teman-teman. Persib itu agak melepas agak melawan Port dengan membuat Ciro main cadangan. Kalau nggak salah yang cadangan lagi itu siapa ya? Pokoknya saat itu Persib nggak bermain full tim melawan Port FC di Jalak Harupat karena 4 hari dari sana Persib akan menjamu Persija. Ya. Sepenting itu gitu. Iya. Ini juga sama loh. Nanti pas mau lawan Ratchaburi, di tengah-tengahnya tuh ada lawan Borneo. Kan leg pertamanya tanggal 11 itu di Dragon Seller ya. Betul. Terus leg keduanya tanggal 18 baru di Bandung. Tanggal 16-nya tuh Borneo ya. versus Borneo. Nah, Bahkan sebelum itu, sebelum leg pertama lawan Malut tuh kalau nggak salah. Iya, betul lawan Malut, betul. Ini kalau Boyan sempat meminta ada dukungan dari mereka ya, mungkin yang dibilang mereka itu federasi Supporter, atau federasi. regulator ya. Menurut Ibam gimana? Ini Kemungkinan sebenarnya ditunda yang lawan Borneo. sebenarnya terjadi di mana-mana dan sebenarnya kalau kita berbicara Persib di musim ini ya sudah sangat didukung oleh PT LIB dan oleh PSSI gitu. Dengan memundurkan laga melawan Malut ya kemarin tuh. Iya, betul. Ya mungkin nanti juga bakal di-adjust Sama lagi, bakal di-adjust tapi tinggal kita tunggu aja karena kan PT LIB juga sedang nyari waktu yang tepat nih untuk mindahinnya kemana nih gitu kan. Yang jelas kalau dari dinamika yang sekarang, gue juga apresiasi terhadap PT Liga sama federasi karena sejak musim lalu bahkan dari banyak obrolan memang ada banyak pihak yang memang mendukung Persib untuk bisa membawa nama Indonesia lebih bagus di Asia. Apalagi ya udah kebukti. Koefisien Liga kan terkatrol begitu hebat ya dengan bagusnya performa Madura, Dewa, Persib di 2 musim terakhir gitu. Jadi nggak ada alasan kalau Persib tidak mendapatkan dalam tanda kutip ya adjust waktu buat bertanding tersebut. Atau dispensasi ya. Ini kan